Assalamualaikum kawan inspirasi, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam yang begitu kaya dengan kisah-kisah inspiratif, ada seorang tokoh yang membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keadilan adalah panggilan yang agung. Seorang hakim yang bijak dari generasi tabi'in. Mari kita telusuri perjalanan hidup tokoh tabi'in yang mengilhami banyak generasi dengan kebijaksanaan dan keadilannya, Syurai Al-Qadi. Syurai Al-Qadi memiliki nama lengkap Syurai bin Al-Harits Al-Qadi, dan biasa dipanggil Abu Umayyah. Lahir tahun 593 Masehi dan meninggal 697 Masehi atau 78 Hijriyah. Ia adalah seorang qadi atau hakim, ahli fikih, periwayat hadits, serta tabi'in dari Hadramaut. Ia masuk Islam di Hadramaut pada zaman di mana Nabi Muhammad SAW masih hidup. Syurai bin Al-Qadi adalah sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai hakim di masa awal Islam. Ia diangkat sebagai qadi, hakim, di Kufah oleh Umar bin Khattab, dan banyak menyelesaikan kasus hukum dengan adil dan bijaksana di zamannya, dan zaman Ali bin Abi Thalib. Di suatu kisah, hari itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membeli seekor kuda dari seorang dusun. Setelah membayarnya, beliau menaiki kuda tersebut dan bermaksud pulang menuju rumahnya. Namun tak seberapa jauh dari tempat itu, tiba-tiba kuda tersebut menjadi cacat dan tak mampu melanjutkan perjalanan. Maka Umar membawanya kembali kepada si penjual seraya berkata, "Aku kembalikan kudamu, karena ternyata dia cacat." Kata Umar, "Tidak wahai Amirul Mukminin, tadi aku menjualnya dalam keadaan baik." Sahut penjual, "Kita cari seseorang yang akan memutuskan permasalahan ini." Kata Umar lagi, "Aku setuju, aku ingin Syurai bin Al-Harits Al-Kindi menjadi hakim bagi kita berdua." Pinta si penjual, "Mari." Umar mengiyakan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersama penjual kuda tersebut mendatangi Syurai. Umar mengadukan penjual itu kepadanya. Setelah mendengarkan juga keterangan dari orang dusun tersebut, Syurai menoleh kepada Umar bin Khattab sambil berkata, "Apakah Anda mengambil kuda darinya dalam keadaan baik?" Tanya Syurai. "Benar," jawab Umar. "Ambillah yang telah Anda beli wahai Amirul Mukminin, atau kembalikan kuda tersebut dalam keadaan seperti tatkala Anda membelinya." Jelas Syurai. Umar memperhatikan Syurai dengan takjub, lalu berkata, "Hanya beginikah pengadilan ini? Kalimat yang singkat, dan hukum yang adil. Berangkatlah ke Kufah, karena aku mengangkatmu menjadi qadi di sana." Pinta Umar. Ketika Umar menetapkan Syurai bin Al-Harits sebagai qadi, beliau bukanlah sosok yang asing di kalangan masyarakat Madinah. Beliau adalah orang yang memiliki kedudukan di antara para ahli ilmu, tokoh-tokoh terkemuka, para sahabat dan para tokoh tabi'in. Beliau termasuk dalam bilangan ulama yang terhormat dan utama, diperhitungkan dalam tingkat kecerdasan, kebagusan perilaku, banyaknya pengalaman, dan kedalaman wawasannya. Beliau dilahirkan di Yaman kota Al-Kindi, hidup lama dalam masa jahiliyah. Ketika cahaya hidayah datang di Jazirah Arab, memancarkan sinar Islamnya sampai ke Yaman, Syurai termasuk orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, turut menyambut dakwah menuju hidayah dan kebenaran. Siapapun yang mengetahui keutamaan dan keistimewaan pribadinya, berandai sekiranya Syurai lebih cepat sampai ke Madinah, dan bertemu Rasulullah sebelum wafat, tentu beliau bisa menggali ilmu dari sumbernya secara langsung, tanpa perantara. Beliau bisa mendapat bagian kehormatan sebagai sahabat, setelah mendapatkan hidayah itu. Hanya saja, apa yang telah ditakdirkan untuknya telah terjadi. Bukanlah berarti gegabah, jika Al-Faruq Umar bin Khattab menyerahkan jabatan dalam pengadilan agung itu kepada seorang tabi'in,
meski dalam masyarakat Islam saat itu, masih banyak sahabat Nabi yang bersinar cemerlang bagai cahaya bintang. Waktu pun telah membuktikan, betapa firasat dan pilihan Umar radhiyallahu anhu adalah tepat. Terbukti, Syurai menjadi kodi di pengadilan selama 60 tahun secara berturut-turut, sejak masa khilafah Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, serta khalifah setelah Muawiyah dari Bani Umayyah. Hingga akhirnya beliau mengundurkan diri, pada awal pemerintahan Hajjaj bin Yusuf sebagai wali di Irak. Beliau telah berumur 107 tahun, hidupnya penuh dengan peristiwa dan pujian. Pengadilan Islam bersinar karena keindahan keputusan-keputusan Syurai, dan semerbak dengan indahnya kepatuhan dari kaum muslimin, maupun non-muslim. Itu semua karena ditegakkannya syariat-syariat Allah oleh Syurai, juga berkat kerelaan semua orang untuk menerima keputusannya. Lembaran buku-buku sangat padat, menceritakan indahnya keputusan orang yang cerdik ini tentang berita, perkataan dan perilakunya. Di antara kisah tersebut, adalah ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kehilangan pakaian perang, yang menjadi kesayangannya. Lalu dia dapatkan, bahwa barang tersebut berada di tangan seorang kafir Zimmi, kafir yang dilindungi di negeri Islam, yang tengah berjualan di pasar Kufah. Begitu melihatnya, spontan Ali berkata, ini adalah milikku yang jatuh dari ontaku pada malam anu di tempat anu. Namun dia mengelak dan berkata, ini adalah barangku dan berada di tanganku, wahai Amirul Mukminin. Ali berkata, ini milikku, aku tak merasa pernah menjualnya kepada orang lain, atau memberikannya hingga sampai berada di tanganmu. Orang Zimmi berkata, kalau begitu kita datang kepada Qadhi. Ali berkata, engkau adil, mari kita ke sana. Maka pergilah keduanya menuju Qadhi Syurai. Setelah masuk dan duduk dalam sidangnya, bertanyalah Qadhi Syurai. Syurai, apa tuduhanmu wahai Amirul Mukminin? Kudapati barangku berada di tangan orang ini. Barang itu jatuh dari ontaku pada malam anu di tempat anu, lalu sampai di tangan orang ini, padahal aku tidak menjual kepadanya, tidak pula kuberikan sebagai hadiah. Kata Ali, bagaimana jawaban Anda? Wahai Zimmi, sahut Syurai. Barang ini milikku, dia ada di tanganku. Tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta. Jawab Zimmi, aku tidak meragukan kejujuran Anda wahai Amirul Mukminin, bahwa barang ini milikmu. Tetapi harus ada dua orang saksi, yang membuktikan kebenaran tuduhanmu. Jelas Syurai lagi. Baik, aku punya dua orang saksi, pembantuku Konbar dan putraku Hasan. Kata Ali. Tetapi kesaksian anak bagi ayahnya tidak berlaku wahai Amirul Mukminin. Syurai menjelaskan. Subhanallah, seorang ahli surga ditolak kesaksiannya. Apakah Anda tak pernah mendengar sabda Rasulullah, bahwa Hasan dan Hussein adalah pemuka para pemuda penduduk surga? Timpal Ali. Aku mengetahui itu wahai Amirul Mukminin, hanya saja kesaksian anak untuk ayahnya tidak berlaku. Kata Syurai menegaskan. Mendengar jawaban itu, Ali menoleh kepada si Zimmi dan berkata, ambillah barang itu, sebab aku tak punya saksi lagi selain keduanya. Si Zimmi berkata, aku bersaksi bahwa barang itu adalah milik Anda wahai Amirul Mukminin. Ya Allah, Amirul Mukminin menghadapkan aku kepada seorang hakimnya, dan hakimnya memenangkan aku. Aku bersaksi bahwa agama yang mengajarkan seperti ini, adalah agama yang benar dan suci. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak, kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Qadhi, ketahuilah bahwa barang ini adalah milik Amirul Mukminin, waktu itu aku mengikuti pasukannya, ketika menuju ke Siffin. Pakaian ini jatuh dari onta, lalu aku mengambilnya. Berkatalah Ali kepada si Zimmi, karena kini Anda telah menjadi muslim, maka aku hadiahkan pakaian ini untukmu, dan aku hadiahkan kuda ini untukmu juga.
Tak lama setelah peristiwa itu, tampak orang itu turut memerangi golongan Khawarij, di bawah Panji Ali radhiyallahu anhu pada hari An-Nahwaran. Ia bertempur dengan penuh semangat, hingga mendapati rezeki syahid. Bukti akan ketegasan Syuraih nampak di saat putranya berkata, "Wahai ayah, aku sedang memiliki masalah dengan suatu kaum, aku berharap ayah mempertimbangkannya. Jika kebenaran ada di pihakku, maka putuskanlah di pengadilan, tetapi jika kebenaran ada di pihak mereka, maka usahakanlah jalan damai." Lalu dia menceritakan semua masalahnya. Syuraih berkata, "Ajukanlah masalahmu ke pengadilan." Kemudian, putra Syuraih mendatangi orang yang berselisih dengannya, dan mengajak mereka untuk memperkarakan masalah antara mereka ke pengadilan, dan mereka pun setuju. Begitu menghadap Syuraih, ternyata kemenangan tidak berada di pihak putranya. Sesampainya Syuraih dan putranya di rumah, putranya berkata, "Wahai ayah, keputusanmu telah membuatku malu. Demi Allah, kalau saja sebelumnya aku tidak bermusyawarah denganmu, tentulah aku tidak menyalahkanmu." Syuraih berkata, "Wahai putraku, demi Allah aku mencintaimu lebih dari dunia dan seisinya. Tetapi, bagiku Allah lebih agung dari itu semua, dan dari dirimu. Aku khawatir jika aku beritahukan terlebih dahulu, bahwa kebenaran berada di pihak mereka, maka engkau akan mencari jalan damai dan itu merugikan sebagian hak mereka. Oleh sebab itu, aku putuskan perkara seperti yang kau dengar tadi." Suatu ketika, salah satu putra Syuraih telah memberikan jaminan kepada seseorang, dan jaminannya diterima. Tapi, ternyata orang yang dijamin tersebut melarikan diri dari pengadilan. Tanpa pandang bulu, Syuraih memenjarakan putranya, karena dialah yang menjadi jaminannya. Lalu beliau menjenguk dan membawakan makanan untuk putranya, ke penjara setiap harinya. Terkadang keraguan Syuraih muncul, ketika mendengar kesaksian sebagian saksi, tapi dia tidak bisa menolak kesaksian mereka, karena memenuhi semua syarat pengadilan. Bila menghadapi hal yang demikian, maka sebelum orang-orang itu bersaksi, Syuraih berkata kepada mereka, "Dengarkanlah, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian. Pada hakikat yang menghukum orang ini adalah kalian, sesungguhnya aku takut, jika kalian masuk neraka karena bersaksi palsu, sedangkan kalian tentunya lebih layak untuk takut. Sekarang masih ada waktu untuk berpikir kembali, sebelum kalian memberikan kesaksian." Ketika mereka tetap dengan pendiriannya, maka Syuraih menoleh kepada si tertuduh dan berkata, "Ketahuilah saudara, bahwa aku menghukum Anda atas dasar kesaksian mereka. Andai saja kulihat engkau ini zolim sekalipun, aku tidak akan menghukum atas dasar tuduhan, melainkan atas dasar kesaksian. Keputusanku tidaklah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atasmu." Motto yang selalu diulang-ulang oleh Syuraih di sidang pengadilan adalah, kelak yang zolim akan tahu kerugian di pihak siapa. Yang zolim menanti siksa, yang dizolimin menunggu keadilan. Aku bersumpah atas nama Allah, bahwa setiap orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku merasa kehilangan dia. Syuraih tidak hanya mampu mewujudkan nasihat bagi Allah, Rasul, dan kitabnya saja, namun juga nasihat bagi seluruh kaum muslimin secara umum, maupun yang khusus pemimpin mereka. Salah seorang sahabatnya bercerita, suatu kali, Syuraih mendengar keluhanku kepada seorang teman. Kemudian beliau mengajakku ke suatu tempat lalu berkata, "Wahai putra saudaraku, janganlah engkau mengeluh kepada selain Allah. Karena sesungguhnya, barang siapa yang mengeluh kepada selain Allah, berarti dia mengeluhkannya kepada teman atau kepada musuh. Jika mengeluh kepada teman, berarti kamu telah membuat temanmu bertambah sedih. Dan jika kau keluhkan terhadap musuh orang yang membencimu, niscaya dia akan meledekmu." Kemudian beliau berkata, "Lihatlah sebelah mataku ini, demi Allah aku tidak bisa melihat orang ataupun jalan dengannya, selama lebih dari 15 tahun, tapi aku tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun,
kecuali engkau sekarang ini. Tidakkah Anda mendengar ucapan hamba Allah yang solih? Aku hanya mengeluhkan segala kesedihan dan keresahanku kepada Allah. Quran Surat Yusuf ayat 86. Maka jadikanlah Allah sebagai tempat pengaduanmu, dan mencurahkan keresahanmu setiap kali musibah menimpa dirimu, sebab Dia Maha Pemurah, dan sangat dekat. Pernah beliau melihat seseorang minta sesuatu kepada orang lain, maka beliau berkata, "Wahai putra saudaraku, barang siapa meminta kepada orang lain untuk suatu hajat, maka dia menyiapkan dirinya untuk diperbudak. Bila diberi, maka dia dibeli, bila ditolak, keduanya menjadi hina. Yang satu karena kikirnya, yang satu karena ditolak. Ketahuilah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah." Telah terjadi wabah taun di Kufah, lalu salah seorang teman Syuraih mengungsi ke Najaf untuk menghindari wabah. Syuraih menulis surat kepadanya. "Amma ba'du, sesungguhnya bahwa tempat yang engkau lari daripadanya, tidak akan mendekatkan ajalmu dan merampas hari-harimu. Dan tempat di mana kamu tinggal sekarang, juga berada di tangan dan genggaman yang tak bisa dihindari oleh orang yang lari, tak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Kami dan kalian berada dalam satu atap, dan kekuasaan satu raja. Sedangkan Najaf adalah sangat dekat bagi yang maha mampu, dan maha kuasa." Di samping segala kelebihan tersebut, Syuraih juga termasuk orang yang lembut perasaannya, mudah tersentuh hatinya, menyenangkan tatkala bergaul dan periang. Ada suatu riwayat yang menceritakan, bahwa beliau memiliki anak kecil berusia 10 tahun. Anak itu senang bermain-main. Suatu hari dia meninggalkan pelajarannya, untuk pergi melihat anjing. Begitu pulang, bertanyalah sang ayah, "Sudah sholatkah engkau?" "Belum," jawabnya. Maka Syuraih mengirim surat kepada gurunya. Dia tinggalkan sholat karena anjing yang sedang berkejaran dengan betinanya. Maka dia akan datang esok kepada Anda, dengan lembaran tercatat sebagai tertuduh. Bila datang kepadamu, obatilah dengan teguran atau ingatkan ia dengan nasihat yang tepat. Bila harus dicambuk pakailah rotan, setelah hitungan ketiga hentikanlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Al-Faruq radhiyallahu anhu, yang telah menaruh dalam keadilan Islam sebutir berlian, yang tak ternilai harganya. Ditaruhnya Syuraih sebagai kodi, seorang yang bersih hatinya dan indah keputusannya, dan seorang yang mencintai kaum muslimin. Beliau adalah lentera yang bersinar, yang hingga kini terus menjadi pantulan fikih bagi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kaum muslimin mendapatkan pemahamannya, akan sunnah Rasulnya yang akan menjadi kebanggaannya di hari kiamat, karena kefakihan dia akan syariat Allah. Semoga Allah merahmati Syuraih, yang telah menegakkan neraca keadilan di tengah masyarakat muslim selama 60 tahun. Beliau tidak pernah takut kepada sesama manusia, tidak melanggar batas-batas kebenaran, dan tidak membedakan raja dengan rakyat jelata. Kisah Syuraih Al-Qadi adalah contoh nyata, dari bagaimana keimanan dan keteguhan, dapat membentuk seseorang menjadi pemimpin yang berintegritas, di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dalam ketidakpastian. Sebagai seorang hakim, dia tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai keadilan yang mendalam, yang dia serap dari ajaran Islam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.